selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, Lause berharap hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, Lause mau mengajak kita semua untuk melipat tangan dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh baik. Pada pagi hari ini, kami setiap anak-anak-Mu kembali datang kepadamu. Pada pagi hari ini, kami mau memulai sekolah minggu kami bersama. Kiranya Tuhan yang memberkati jalannya sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, mari sekarang langsung mau mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi sama-sama, burung pipit tidak menanam. Tuhan. Tapi sebelumnya, Lause mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan satu lagu lagi, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci
Adik-adik, sebelum pada pagi hari ini Lause mau bercerita firman Tuhan kepada kalian, Lause mau mengajak kita semua untuk melipat tangan dan menutup mata kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Lause akan bercerita tentang seorang bayi. Tapi nih, kalian tahu gak sih kira-kira anak bayi itu suka ngapain aja ya? Kalian boleh tanyain kepada papa mama. Mama, anak bayi itu suka ngapain aja ya kira-kira? Atau kalau kalian punya adik bayi di rumah pasti kalian tahu anak bayi itu suka ngapain aja. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian masih belum tahu, coba tanyain dulu. Atau kalian bisa lihat gambar ini. Tada! Anak bayinya kira-kira lagi ngapain ya? Betul! Anak bayinya sedang tidur. Ternyata adik-adik, anak bayi itu suka sekali tidur. Dan anak bayi juga suka... Ini kira-kira anak bayinya lagi ngapain? Betul sekali, anak bayi juga suka menangis. Lause, anak bayi kenapa ya suka menangis? Nah, anak bayi itu suka menangis ketika dia sedang lapar, ketika dia sedang sakit, ketika popoknya minta diganti, atau karena hal yang lainnya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ketika Lause mengatakan anak bayi itu suka apa, ada satu hal loh. Ternyata anak bayi itu kalau misalnya masih kecil, dia akan menangis dengan suara yang lebih pelan, oe 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 gitu. Tapi ketika dia semakin besar, anak bayinya semakin bertumbuh besar. Nah, seperti kalian mungkin, kalau misalnya kalian lagi nangis, suaranya gimana? Semakin kecil atau semakin besar? Wah, pasti semakin besar dan semakin kencang, bukan? Nah, ketika Lause bercerita tentang anak bayi, Lause jadi teringat dengan sebuah cerita, yaitu cerita tentang bayi Musa. Pada zaman dahulu kala adik-adik semua, umat Allah sedang tinggal di Mesir. Dan di sana mereka setiap harinya harus bekerja dengan keras. Mereka bekerja dengan keras dan mereka harus bekerja dengan keras. Nah, kemudian mereka yang melihat keadaan ini, mereka menjadi sangat sedih dan mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, keluarkanlah kami dari tempat ini. Di sini kami sangat sengsara dan orang-orang di sini sangat jahat. Mereka sangat kejam kepada kami. Mereka sangat sedih sekali adik-adik. Dan ternyata pada saat itu yang memimpin di tanah Mesir adalah seorang raja. Raja yang disebut sebagai Firaun, yang merupakan seorang yang sangat kejam dan sangat jahat kepada mereka semua. Nah, kemudian adik-adik, suatu kali Firaun menjadi sangat takut dan dia menjadi sangat khawatir. Bangsa Israel itu semakin hari semakin bertambah banyak. Bisa-bisa nanti mereka mengambil negeri ini. Dia menjadi sangat takut akan banyaknya orang Israel. Dan Firaun menyuruh para bawahannya, menyuruh para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang telah lahir loh adik-adik. Nah, kemudian semua bayi laki-laki yang ada di Mesir, bayi orang Israel, dibunuh semuanya. Tapi adik-adik, suatu hari lahirlah seorang bayi yang sangat elok rupanya loh. Bayi ini lahir di keluarga yang takut akan Allah. Mereka juga merupakan keluarga yang mengasihi Allah. Tapi keluarga ini tidak mau kalau misalnya bayinya nanti dibunuh. Kemudian mereka berkata, kita akan menyembunyikan bayi ini di rumah kita. Jangan beritahu kepada siapapun ya. Kalian juga yang di rumah jangan kasih tahu kalau misalnya anak bayi ini ada di rumah. Nah, kemudian adik-adik semua, Miriam dan juga Harun sebagai koko cecenya dari anak bayi ini menyembunyikan rahasia ini. Anak bayi ini yang disembunyikan di dalam rumah semakin hari semakin bertumbuh menjadi bayi yang lebih besar. Tapi adik-adik, semakin dia bertambah besar, suara tangisannya juga semakin hari semakin keras dan semakin kencang.
Kemudian keluarganya bilang kepada dia, ibunya berkata kepada bayi ini, "Shh, shh, jangan menangis, jangan besar-besar suaranya. Nanti bisa-bisa ada orang yang mendengar dan kamu bisa dibunuh." Shh. Nah, adik-adik, kemudian keluarganya menjadi sangat khawatir dan ibunya berpikir semakin keras, aduh gimana ya biar bayi ini bisa diselamatkan. Aha, pada suatu kali ibu dari bayi ini pergi untuk mencari rerumputan yang panjang dan rerumputan yang sangat kuat. Kemudian ibunya membuat rerumputan ini menjadi sebuah keranjang dan ibunya melapisi keranjang ini agar tidak dimasuki oleh air loh. Keranjang itu mirip perahu-perahuan ya adik-adik. Wah, luar biasa sekali ibu dari bayi ini bisa membuat keranjang yang tahan air. Kemudian ibunya dan Miriam membawa bayi itu ke sebuah sungai dan menaruh bayi itu di dalam keranjang, lalu menghanyutkan bayi itu ke sungai itu. Dan segera Miriam kakaknya bersembunyi untuk melihat dan mengawasi apakah adiknya akan selamat atau tidak. Nah, tapi karena Tuhan adalah Allah yang memelihara setiap umatnya, termasuk bayi kecil ini, Tuhan juga memeliharanya. Pada saat itu adik-adik, putri dari Raja Firaun sedang mandi di sungai itu. Wah, putri sangat kaget. Itu apa ya? Kok ada keranjang? Keranjangnya isinya apa? Kemudian putri Firaun menyuruh para dayanya untuk mengambil keranjang itu dari air, dan ketika dibuka, ternyata adik-adik ada seorang bayi. Ternyata putri Firaun tahu loh kalau bayi ini adalah bayi dari orang Israel. Tapi putri menjadi sangat kasihan kepada dia dan memilih untuk tidak membunuh anak bayi laki-laki itu. Kemudian Miriam yang telah melihat dan memperhatikan dari jauh segera berlari dan menemui putri. "Putri, apakah putri Firaun membutuhkan seorang ibu untuk mengasuh anak ini?" Dan kemudian putri Firaun menjawab, "Iya." Miriam pun sangat senang dan dia berlari menuju ke rumahnya untuk memberitahukan hal itu kepada ibunya, bahwa bayinya selamat dan putri Firaunlah yang telah mengambil dia dari air. Nah, adik-adik semua, putri Firaun kemudian menamai bayi ini sebagai Musa. Musa yang artinya saya mengambilnya dari air. Ibu Musa dan Miriam sangat bergembira akan hal ini. Kemudian ibunya mengasuh Musa selama 4-5 tahun lamanya loh. Dan selama bayi Musa tinggal bersama dengan keluarganya, ibunya menceritakan banyak hal tentang Allah kepada Musa. Dan ketika bayi Musa semakin bertumbuh besar, dan tiba saatnya dia harus ke istana untuk hidup di sana dan menjadi anak angkat dari putri Firaun. Nah, ternyata adik-adik, Allah mempunyai tugas khusus untuk Musa loh. Di istana Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjalankan sebuah rencana penyelamatan yang besar nantinya. Dan Tuhan memelihara Musa dan memakainya untuk memelihara umatnya. Nah, sama adik-adik, Tuhan yang telah memelihara Musa, Tuhan juga yang akan memelihara Lause, memelihara kalian, dan memelihara semua orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita mau menghafalkan ayat hafalan bersama ya. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-2a. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-2a. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 9
ayatnya yang kedua A. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, adik-adik semua jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalannya di rumah. Dan hari ini kita juga ada aktivitas. Aktivitasnya hari ini kita akan bersama-sama membuat keranjang bayi Musa. Nah adik-adik, sama seperti keranjang, begitu juga dengan tangan Tuhan yang akan memelihara adik-adik, akan memelihara Lose, dan akan memelihara semua umat Allah. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya untuk membuat keranjang, menghafalkan ayat hafalannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini, ayat hafalan dan juga aktivitasnya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sekolah minggu kita, Lose mau sekali lagi mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kembali lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami pada pagi hari ini berterima kasih bahwa Tuhan sudah mengasihi kami, sudah memelihara kami seperti Engkau memelihara bayi Musa. Dan sebentar lagi kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Amin. Oke adik-adik, selamat ketemu minggu depan. Bye-bye.